Master plan adalah dalam bahasa Indonesia, orang menyebutnya rencana induk. Dokumen ini memang bisa saja berbentuk selembar kertas atau polar, atau tersimpan dalam sebuah file komputer yang tak terlalu banyak memakan memori. Sebelum lanjut menonton, silakan di like dan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang ada di sekitar kita. Salam berkarya. Proses dibalik pembuatan dokumen ini bisa menyita waktu berhari-hari, bahkan beberapa minggu hingga bulan. Disebut rencana induk karena isinya memang tentang perencanaan yang menyeluruh dan terpadu. Sebuah rencana maha lengkap yang menyangkut rancangan pemanfaatan sebuah lahan yang cukup luas, bisa dalam hitungan ribuan meter persegi hingga puluhan dan ratusan hektar. Dalam konteks tertentu, master plan bicara tentang rencana pembangunan atau pengembangan sebuah wilayah tempat tinggal komunitas, baik kota maupun perdesaan, dengan segala aspeknya seperti rencana pemukiman, jalan raya, jaringan rel kereta api, sarana pendidikan, hiburan, dan rekreasi, sarana bisnis dan perekonomian, kelistrikan, instalasi air ataupun gas, ruang terbuka hijau, serta berbagai fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang master plan desa wisata Tempuran yang ada di Blora. Desa Tempuran rencana tahun depan akan dibangun sebuah wisata baru, yaitu wisata edukasi, mengenalkan segala macam tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadi obat, dan akan disediakan pula edukasi taman jambu. Tahap-tahap awal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memetakan keinginan, sehingga baik kami maupun mereka punya sudut pandang yang sama mengenai resort ini dan pengembangannya. Ini menyangkut tema arsitektur dan desain, jumlah bangunan yang hendak dibuat, sarana penunjang, serta kondisi alam dan lingkungan sekitar. Kedua, merumuskan tujuan atau visi bersama. Pada prakteknya, tahapan ini melekat erat dengan langkah pertama tadi. Begitu mempercayakan pembuatan master plan kepada kami, maka sebuah proyek menjadi mimpi bersama. Tujuan, visi ini punya fungsi memandu kami dan mewujudkan mimpi bersama. Ketiga, pengumpulan data. Pada tahapan ini, kami mengumpulkan dan mengolah berbagai data serta informasi menyangkut kondisi lahan, letak geografis, situasi alam dan lingkungan sosial, serta sarana dan infrastruktur penunjang yang telah ada. Kami juga berusaha memprediksi berbagai kemungkinan perubahan di masa datang. Dan keempat, menyiapkan rencana. Berbagai informasi yang telah terumuskan dari hasil pengolahan data menjadi background atau dasar pemikiran penyusunan master plan. Isi sebuah master plan sebagian besarnya memang berupa gambar tampak atas dari wilayah tertentu. Angka-angka dan keterangan di belakangnya disebut legenda. Mirip peta juga datina, tapi lebih detail tentunya. Yang juga penting untuk dipahami, master plan bukanlah sebuah dokumen statis. Ia bisa diubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi kawasan, perubahan kebijakan, ataupun karena keinginan yang punya kawasan. Tapi setiap perubahan mesti dilakukan dengan cermat, mengingat sebuah master plan yang baik dihasilkan lewat sebuah proses panjang serta penuh dengan kalkulasi matang. Dan
Sebenarnya kalkulasi yang matang mengandung pula sebagai bahan untuk antisipasi adanya perubahan rencana, tapi bahan atau data itu tentunya mesti diolah lebih lanjut bila memang akan dibuat perubahan atas master plan yang ada. Master plan desa sebagai dasar pembangunan desa mandiri. Pemerintah melalui dana desa mendorong pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional dapat tercapai, termasuk di desa-desa yang mempunyai potensi yang luar biasa. Visi desain dan tata ruang desa dalam perspektif ilmu tata ruang kota. Hingga saat ini belum banyak pedoman maupun panduan resmi dalam perencanaan desain dan tata ruang desa. Konsep pembangunan desa wisata yang ada di Tempuran dilandasi oleh prinsip berkelanjutan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pembangunan desa yang partisipasif, berfokus untuk pengembangan wisata lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, menekankan pada prinsip berkelanjutan dan berbasis alam dan kemasyarakatan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Desa Tempuran memiliki potensi lahan pertanian, lahan perkebunan yang sering menjadi lokasi camp dan outbound. Indonesia memiliki potensi alam dan budaya yang sangat kaya dan dapat menjadi modal bagi sektor pariwisata. Dari sekian banyak jenis pariwisata perdesaan diketahui merupakan jenis pariwisata yang berkembang pesat di negara berkembang, termasuk Indonesia. Hingga saat ini terdapat 1.734 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Desa wisata dianggap menjadi potensi yang dapat memberikan dampak positif, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan kepada masyarakat desa yang memiliki keterbatasan pengetahuan serta sumber pendapatan. Atas dasar itu, pemerintah menggelontorkan dana desa agar pembangunan desa bisa terwujudkan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah harus mengentaskan ribuan desa tertinggal dan desa mandiri, minimal sebanyak 8.559 desa mandiri hingga tahun 2024. Sementara pada tahun 2019 setidaknya sekitar 2.665 desa telah ditetapkan sebagai desa mandiri. Diperlukan perencanaan kawasan perdesaan dengan master plan desa sebagai penentu arah pengembangan desa secara berkelanjutan. Dokumen master plan desa berguna untuk merencanakan dan pengendalian agar lahan-lahan yang ada di desa dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Master plan desa juga menjadi benteng pertahanan ketika terjadi masalah terkait lahan seperti alih fungsi, lahan pertanian menjadi kawasan terbangun atau hal-hal yang perlu dipertahankan untuk menghindari terjadinya pergeseran tatanan dan struktur desa. Mengingat desa memiliki peran vital dalam menjaga ketersediaan bahan pangan lokal, sumber air bersih, serta suplai udara yang bersih. Selain itu, pemerintah desa memiliki peran meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, baik secara aktif maupun pasif, dalam merencanakan masa depan desa dan melakukan investasi untuk kemajuan desa. Tujuan perencanaan desa dengan master plan adalah menyusun perencanaan dan prioritas program serta pengetahuan mengenai langkah dalam mendesain kawasan, pengelolaan potensi sumber daya desa yang mewujudkan dalam pembangunan desa, serta mengoptimalisasi pemanfaatan lahan untuk kepentingan bersama demi tercapainya ketahanan pangan dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan perencanaan desa yang baik melalui master plan desa,
kemandirian, dan keberlanjutan pembangunan desa akan senantiasa selaras. Pemerintah memutuskan untuk mengubah prioritas dana desa merupakan langkah yang tepat dalam membendung dampak buruk krisis ekonomi di kawasan perdesaan. Sedangkan dalam perspektif kesehatan, langkah tersebut juga didorong upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di kawasan perdesaan. Pertama, dana desa memprioritaskan kegiatan program padat karya tunai desa. Kegiatan program padat karya tunai dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa secara swadaya. Masyarakat yang terlibat banyak tenaga kerja. Kegiatan padat karya tunai dari desa mensyaratkan perlibatan tenaga kerja dengan kriteria masyarakat rentan. Desa wisata Tempuran memiliki sumber mata air yang melimpah. Perancangan desain memfasilitasi untuk pengelolaan sumber mata air tersebut, sehingga mampu membangkitkan aktivitas perekonomian secara lebih luas dan teratur. Tujuan dari master plan tersebut menciptakan desa wisata berkelanjutan dalam segi lingkungan dan pengelolaan desa wisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan melalui perencanaan sektor pariwisata desa, meningkatkan kualitas permukiman dan prasarana, sarana, dan utilitas umum desa melalui perencanaan sektor pariwisata, mengembangkan dan menggerakkan kemitraan dalam bermasyarakat, pemerintah desa dan daerah, serta pihak swasta dalam implementasi perencanaan desa wisata. Tidak lain, pemudalah yang akan menjadi garda terdepan. Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040, di mana jumlah penduduk usia produktif yang berusia antara 15-64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Angka tersebut menjadi aset bagi Indonesia agar nantinya bisa lebih berkembang dengan peran generasi muda yang menjadi penerus kemajuan bangsa, salah satunya dalam pembangunan desa. Potensi bonus demografi ini juga dapat menjadi ancaman serius apabila pengambilan kebijakan gagal membaca potensi ini dan mengambil langkah strategis. Jika tidak disiapkan dan dibina dengan baik, generasi muda justru akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Nah, oke ya teman-teman, itulah sedikit informasi tentang master plan dan perencanaan desa wisata Tempuran yang berada di kawasan Kabupaten Blora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya.